Sekarang nggak ada lagi yang kayak gini-gini, karena orang sudah alih teknologi. Jadi syukur alhamdulillah kita masih hidup menikmati zaman gotong royong, melestarikan budaya nenek moyang. Ini yang tidak dimiliki oleh mungkin di tempat-tempat di kota, ya kan, lulu gua kalau di Jakarta itu. Jadi dengan tetangga pun nggak kenal. Nah, di kita alhamdulillah masih saling tegur, saling bantu. Inilah wujud manusia, makhluk sosial. Jadi dengan kawan saling bantu. Dan acara seperti ini seperti arisan, Pak. Kapan saatnya kita? Sekarang giliran mesti, kira-kira itu. Jadi artinya ketika kita dimintai tolong, niatkan agar kita dapat pahala. Itu jangan air. Jadi kelihatannya sebenarnya nyambung ini antara ahli rumah, kemudian disambung dengan ketua panitia dan kita semua. Tetapi perlu diingat, kalau kita ibarat sering saya sampaikan umpamanya kesebelasan sepak bola, hebat apapun strikernya, ketika kerjasama tidak ada, mustahil akan menghasilkan gol. Sama dengan kita, hebat apapun ketuanya misalnya, ketika tidak ada kerjasama dalam melaksanakan tugas, aku yakin tidak mungkin sukses. Oleh karena itu, kita bersama-sama membentuk tim ini menghasilkan satu kesuksesan. Bagaimana? Ya kerjasama. Seperti sampaikan yang kosong harus diisi dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian Bapak dan saudara-saudara, melalui kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan soal pemerintahan, ya. Karena saya sering mengundang Bapak dan saudara-saudara dalam pemerintahan, itu biasanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara agar paham dan tahu bagaimana perkembangan pemerintah desa ini dari tahun ke tahun, ya. Jadi saya jadi kades sudah 5 tahun ini, Pak. Sudah 5 tahun. Kemudian yang terakhir tahun 2022 ini pembangunan alhamdulillah sudah selesai. Kenapa selesai? Karena kemarin terserap dana oleh BLTDD yaitu sebanyak 468 juta, sehingga pembangunan fisik itu tidak banyak. Terbangun dengan 5 buah gorong-gorong dan peningkatan gedung PAUD. Alhamdulillah 5 gorong-gorong itu selesai semua. Artinya ini tepat waktu, Pak. Biasanya Desember itu masih keteteran bangun fisik. Nah, ini alhamdulillah selesai. Kemudian perkembangan berikutnya, tahun ini akan mendapat anggaran dari APBD, Pak. Dari APBD melalui ABT. Jadi APBD induk kemarin kita hanya dapat lampu jalan yang insya Allah dalam bulan-bulan ini akan dipasang sebanyak 12 unit. Kemudian di Dusun 4 ini akan dipasang yang sudah ditentukan titik koordinatnya, yaitu di Simpang 4 Pak Haji Sukiman, kemudian di Simpang 4 Pak Kasidi, kemudian paling ujung ada di ujung tiang paling timur, yaitu di rumah atau di depan rumah Pak Ison. Tetapi di situ masih ada sawit, batang sawit. Kemarin ada pemberitahuan dari kontraktor, Pak, tolong kalau nanti jadi pasang sawitnya ditebang. Nah, ini tinggal Pak Ison nanti, ya kan? Karena itu akan mengganggu, nanti dikhawatirkan pada saat panen akan kena kabel itu. Nah, itu, jadi saya mohon kepada Pak Ison, nanti pada saat dipasang sebelum atau sudah pasang, tebanglah dulu, tidak. Dimohon keikhlasan, kalau enggak terpaksa nanti pindah itu, yang pindah, ya pasang. Kemudian melalui ABT, anggaran biaya tambahan tahun 2022 ini, Desa Manunggal Jaya alokasi dana dapat 1 miliar, Pak. 1
1 miliar itu akan dibangun jalan aspal sebanyak atau sepanjang 1 kilo. Dimulai dari simpang 3 Pak awal sampai ujung ke dekat rumah Pak Eko itu kurang lebih 700 meter. Kemudian 100 meter itu akan dibangun di depan rumah Pak Kasiti, simpang 4 itu sampai ke rumahmu. Itu kemarin sudah diukur 99 meter. Kemudian sisanya akan dibangun dari simpang Pak Haji Sukiman sampai ke simpang 4 Pak Blok Geni, nyambung dengan asfaltor yang dibangun oleh Dede, yaitu ada 203 meter. Jadi kurang lebih 1 kilo 2 meter. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dengan kontraktor kalau 2 meter itu kira tidak masalah. Nah, inilah pembangunan melalui APBD atau anggaran tambahan untuk Manunggal-Jaya. Kemudian di tahun 2023 kita sudah dapat bocoran, Pak. Saya sudah ditelepon oleh Perkim bahwa Manunggal-Jaya untuk tahun 2023 dan sudah diketuk palu di anggaran induk itu hanya dapat bedah rumah sebanyak 19 rumah, kemudian sumur bor 1 titik. Nah, kami pemerintah desa ini ada target bahwa di tahun 2023 itu harus selesai pembangunan fisik jalan. Yang belum sampai sekarang belum terbayang oleh pemerintah desa itu ada ruas jalan dari simpang 4 Pak Miskin ini sampai ke ujung Baladi. Ini belum terjalan, dananya dari mana. Kemudian yang berikutnya dari simpang 4 ini sampai ke simpang 4 Pak Haji Giman, kurang lebih itu ada 450 meter. Kemudian yang sini ada sekitar 300 meter. Berarti harus ada 750 sampai 800 meter. Ini PR tahun 2023. Apabila ada kebijakan pemerintah soal DD seperti yang tahun 2020 dan sebelumnya, ini akan terselesaikan dari simpang Mas Pim ini sampai ke Baladi itu bisa dicor dengan menggunakan DD. Tetapi ketika kebijakan nasional bahwa DD akan diberdayakan, kita nggak bisa jawab apa-apa. Bahkan sebenarnya kalau tidak ada COVID kemarin, ini sudah dibahas di Musrembang Des akan dibangun cor. Oleh karena itu Bapak dan Saudara-saudara, kami mengharapkan kepada kita semua pada saat nanti Musrembang Des yang direncanakan biasanya di akhir Desember